Mahasiswa of the Month. Episode 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua, seperti biasa hari ini kembali hadir Mahasiswa of the Moon season keempat episode 2. Bersama saya Putra Osama dari jurusan Sistem Komputer Angkatan 2020 dan juga ditemani rekan saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Triwin. Boleh dipanggil Wiwin dari SK Bukit Angkatan 2020. Oke, jadi teman-teman pada episode 2 hari ini seperti biasa, untuk narasumbernya ada siapa hari ini? Jadi kali ini kita berkesempatan buat mewawancarai kakak-kakak penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Udah hadir di sini ada Kak Dewa dan Kak Deni. Boleh Kak perkenalan terlebih dahulu dan sapa teman-teman yang ada di rumah. Halo. Oke, halo semuanya yang lagi di rumah lagi pada nyentuh-nyentuh, udah mau di ujung-ujung Bukan, itu sih good luck buat kalian semua. Lanjut Kak Wiwin. Baik Kak, gimana nih Kak kabarnya dan apa sih kesibukan kakak-kakaknya di akhir-akhir ini? Boleh mungkin Kak Dewa dulu. Apa kesibukannya Kak? Kabar kakak baik, kesibukannya mungkin ngurus proker organisasi sih belakangan ini. Itu aja sih, sisanya main game. Masih sibuk di organisasi Kak ya? Ya betul. Kak Deni, gimana Kak kesibukannya? alhamdulillah baik. Kalau untuk kesibukan sekarang mungkin udah semester tua ya, jadi mau nyusun skripsi, jadi udah mau di ujung-ujung titik penghabisan lah, jadi lagi sibuk menulis skripsi itu. Oke, sudah mulai skripsian Kak ya? Mana kakak? Ya, lanjut Kak Wiwin. Alhamdulillah kalau baik Kak. Langsung aja nih Kak, kita mulai bincang-bincangnya. Silakan Kak Putra untuk pertanyaan pertamanya. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama nih. Boleh Kak dijelasin sedikit beasiswa dari Bank Indonesia itu apa sih Kak? Boleh Kak, mungkin perwakilan saja Kak yang menjawabnya. Boleh Kak Deni atau Kak Dewa yang menjawab. Deni, silakan Kak. Silakan Kak. Oke, sebelumnya maaf ya kalau suaranya agak berisik soalnya di luar. Jadi untuk beasiswa Bank Indonesia itu yang pastinya merupakan beasiswa dari Bank Indonesia, yang mana beasiswa tersebut memberikan bantuan dana pada mahasiswa yang terpilih. Beasiswa BI tersebut akan mendapatkan pelatihan leadership dan juga bergabung dengan komunitas penerima beasiswa BI tersebut yang bernama Generasi Baru Indonesia atau GENBI. Oke Kak. Jadi untuk beasiswa Bank Indonesia ini salah satunya dari jurusan Sistem Komputer ini Kak Deni dan Kak Dewa ya yang mendapatkannya menjadi penerima Kak ya. Iya benar banget. Selanjutnya Kak Wiwin untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja nih Kak persyaratan yang harus disiapkan untuk mengikuti beasiswa dari Bank Indonesia? Boleh Kak Dewa dijawab pertanyaannya Kak? Oke, jadi persyaratan itu ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi dan juga ada beberapa berkas yang harus dilengkapi. Aku nyontek sedikit ya dari surat tahun ini. Merupakan mahasiswa aktif program S1 yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa, kemudian sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 SKS atau 3 semester. Setiap mahasiswa menerima beasiswa paling lama hanya 4 semester sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maksimal berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa, tidak sedang menerima beasiswa lain,
mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat dan bersedia untuk berperan aktif pada Gen B. Kemudian untuk kriteria khususnya memiliki IPK minimal 3, diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu, membuat resume pribadi, menyertakan surat rekomendasi dari satu tokoh akademik atau non-akademik. Kemudian biodata pendukung, ada biodata mahasiswa, fotokopi KTP atau KTM, fotokopi kartu hasil studi, rekening. Itu sih kalau dari tahun ini. Tapi nggak menutup kemungkinan ada perubahan di tahun depan. Oke Kak, terima kasih. Langsung saja Kak ya untuk pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada kesulitan Kak saat mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Mungkin boleh dijawab dari Kak Denny dulu. Oke, kalau masalah kesulitan ini, yang pertama sih yang pastinya dari diri sendiri. Itu yang pertama, insecure. Kenapa? Soalnya kita itu pertama kan ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itu dari Unsri yang nentuin. Nah, itu dari sekian banyak mahasiswa yang daftar, itu dari seluruh Unsri yang diambil cuma 100. Nah, bayangin tuh dari satu fakultas saja bisa mencapai 200-an gitu. Itu baru satu fakultas, belum yang fakultas yang lain. Nah, itu nanti seleksi administrasi itu banyak banget yang disaringnya. Dan kita juga kesulitannya itu yang mikirin diri kita itu masuk atau enggak. Kalau merasa pantas sih, buat apa kita daftar kalau kita merasa nggak pantas kayak gitu. Nah, terus juga habis seleksi administrasi itu pas masuk tuh kan 100, itu anggap aja yang udah terbaik tuh dari Unsri. Nah, di situ hal yang bikin tertekan lagi itu, wah, ngelihat yang saringan 100-nya itu orang-orang hebat banget tuh. Nah, di situ kita men-challenge diri kita sendiri untuk memantapkan diri, untuk percaya diri, dan juga memberikan motivasi untuk diri sendiri. Nah, itu kesulitannya intinya kalau dari aku sendiri lebih ke mental, dan juga melatih public speaking kita untuk meyakinkan pewawancara untuk memberikan insight ke wawancara tersebut agar mereka berpikir kita itu pantas untuk menerima beasiswa tersebut. Nah, dari 100 itu kan nanti disaring menjadi 75 penerima. Itu sorry bukan 100, 140. Kalau nggak salah, bener nggak Dewa? Ya, Iya, jadi itu. Jadi 140 atau 150 yang dapat itu. Mungkin itu aja. Oke Kak, kalau kesulitan dari Kak Dewa sendiri ada nggak Kak? Kalau aku lebih ke teknis sih, birokrasinya itu agak sulit karena memang kemarin deadline-nya mepet banget. Kalau nggak salah pengumuman itu 3 hari sebelum deadline, jadi harus benar-benar melengkapi berkas di 3 hari itu. Dan ngumpulnya itu ke Layo bolak-balik. Kalau nggak salah sampai dua kali ke Layo kemarin. Aku di Palembang, jadi lumayan jauh juga sih bolak-balik ke Layo. Terus pas wawancara kemarin juga sempat beberapa kali reschedule karena ada tabrakan dengan MK. Bahkan pas wawancara yang kemarin sampai skip mata kuliah untuk wawancara. Mungkin itu sih kesulitan. Oke Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Kak pengalaman atau keuntungan Kak yang didapat setelah menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia? Mungkin boleh Kak dijawab oleh Kak Dewa dulu mungkin. Oke, jadi keuntungan yang didapat setelah menerima beasiswa Bank Indonesia yang pastinya itu ada pendanaan ya, pokoknya pendanaan, dan juga bakal tergabung di generasi baru Indonesia untuk dilatih leadership, dan banyak banget yang didapat di generasi baru Indonesia nantinya. Mungkin Kak Denny mau nambahin. Boleh Kak Denny untuk nambahin. Kalau pengalamannya kan pastinya kita mendapatkan bukan dapatkan sih, kita ketemu orang-orang baru yang mana orang tersebut sudah
dipilih menjadi yang terbaik untuk menerima beasiswa Bank Indonesia ini. Jadi kita mendapatkan relasi orang-orang baru yang mestinya orang-orang baru tersebut hebat-hebat dan juga bukan kaleng-kaleng. Dan juga yang pastinya uang yang didapatkan itu juga suatu keuntungannya. Pasti itu. Kita bukan cuma terus juga kita bukan cuma pengen dapetin uang juga, kita pengen dapetin pengalaman yang bisa didapatkan di Genbi itu di organisasi yang penerima beasiswa BI tersebut, yaitu Genbi. Nah, jadi dari situ juga worth it untuk apabila kita mendapatkan beasiswa tersebut, kita juga bakal ketemu kakak-kakak di Genbi yang tahun kemarin yang hebat-hebat, dan juga divisi-divisinya juga yang mantap-mantap gitu loh. Oke, nah itu aja sih. Oke Kak, baik, terima kasih. Banyak sekali Kak ya, tentunya keuntungan setelah menjadi penerima Bank Indonesia ini. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apakah ada tips atau cara sekaligus saran untuk teman-teman yang juga berencana ingin mengikuti program beasiswa, tapi mungkin mereka masih ragu Kak dan takut jika tidak lulus? Boleh Kak? Mungkin dari Kak Dewa dulu, apakah ada tips dan saran? Kalau tips sendiri sih nggak ada sih yang secara khusus, tapi buat kalian yang lagi nyari beasiswa yang penting niat aja dulu, kemudian untuk hasilnya itu belakangan, yang penting niat dulu, kumpulin berkasnya, terus daftar. Kalau boleh saran sih, selagi kalian nyari-nyari info beasiswa itu, kembangin diri kalian, entah itu lewat organisasi, kepanitiaan, volunteer, atau ikut-ikut lomba, karena mau nggak mau hal-hal inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan bagi penyelenggara beasiswanya buat nge-hire kalian. Dan ketika kalian ngerasa usaha kalian itu udah maksimal, udah banyak hal yang kalian dapetin, ya kalian tinggal percaya aja, tinggal perbanyak doa. Believe on yourself, believe on your capability, and believe that there will always be a possibility. Jadi dengan perbanyak doa, sisanya Tuhan yang menentukan. Itu sih, good luck buat kalian semua. Oke Kak, kalau saran dari Kak Denny, gimana Kak? Kurang lebih sih udah hampir sama dengan Dewa tadi, tapi untuk beberapa hal yang penting itu salah satunya public speaking, apalagi pas saat wawancara. Nah itu penting banget, soalnya kalau kalian ragu-ragu itu bisa jadi ada pertimbangan kayak 50-50 untuk yang penilainya itu bakal terima atau enggak kalian. Dan juga itu tadi, siapkan mental kalian untuk menerima hasilnya itu gimana, dan juga kalian usaha dulu, ikhtiar dulu. Kalau kalian udah mengerahkan yang terbaik, itu insya Allah hasilnya bisa bagus. Kalau enggak, kalau misalnya nih hasilnya nggak bagus, nah itu jadikan pengalaman buat kalian. Kalian tetap berusaha buat nyari beasiswa yang lain. Kalau misalnya nggak dapat, dan jadikan pengalaman yang sudah kalian dapatkan itu, pastikan pengalaman itu penting kan, untuk jadikan pelajaran untuk selanjutnya gimana kalau misalnya pada kekurangan ini atau itu sih dari aku. Oke Kak, terima kasih. Yang terutama jangan patah semangat Kak ya, walaupun misal sekali daftar itu belum lulus, jadikan pengalaman. Betul. Oke Kak. Oke Kak, baik, terima kasih Kak untuk tips dan sarannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mungkin sekarang menjadi calon penerima beasiswa selanjutnya. Amin. Oke Kak, amin. Oke Kak, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir Kak, sekaligus penutup bincang-bincang kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak Kak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi info-info menarik kepada kami dan juga teman-teman di rumah. Selanjutnya Kak, ada info menarik nih yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman semua, supaya tidak ketinggalan info seputar episode terbaru Mahasiswa of the Moon season keempat ini, boleh langsung di-follow akun Instagram kami di @himasisko_untri dan juga subscribe channel YouTube kami yaitu Himasisko Universitas Sriwijaya. Baik, teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu episode 2 Mahasiswa of the Moon season keempat.
Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Mahasiswa of the Month. Episode 2